Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uut Laila Putri dari Universitas Jambi, Program Studi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Timur Tengah yang bertemakan peradaban kuno di Timur Tengah. Peradaban kuno di Timur Tengah. Materi pertama yaitu letak peradaban kuno di Timur Tengah. Posisi geografis dari peradaban kuno ini tentu saja terletak di kawasan yang kini dikenal dengan Asia Barat, termasuk semenanjung Arab di dalamnya. Namun, kawasan Timur Tengah turut pula meliputi wilayah Afrika Utara, termasuk di antaranya Mesir. Berikut ini beberapa letak peradaban yang ada di kawasan Timur Tengah yang meliputi Mesir, Babilonia, sekarang termasuk dalam wilayah Irak, Syria atau Suriah, dan juga Persia yang sekarang dikenal dengan sebutan Iran. Ada beberapa peradaban kuno di Timur Tengah. Yang pertama yaitu peradaban Mesir, yang kedua peradaban Mesopotamia, yang ketiga peradaban Syria, dan yang terakhir yaitu peradaban Persia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peradaban-peradaban tersebut. Materi pertama akan saya jelaskan mengenai peradaban Mesir, di mana materi ini terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama yaitu periodisasi, poin kedua sistem pemerintahan, dan poin terakhir yaitu peninggalan. Mesir adalah sebuah peradaban besar yang terletak di sebuah timur laut Afrika, tepatnya di sepanjang lembah Sungai Nil. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir Hulu dan Hilir sekitar tahun 3150 sebelum Masehi. Periodisasi peradaban Mesir kuno ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu periode dinasti awal sekitar tahun 3150 sampai 2686 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu periode kerajaan Mesir Lama pada tahun 2686 sampai 2181 sebelum Masehi. Yang ketiga yaitu periode pertengahan kerajaan pada tahun 2055 sampai 1650 sebelum Masehi. Yang keempat yaitu periode kerajaan baru pada tahun 1550 sampai 1069 sebelum Masehi. Dan yang terakhir yaitu periode kekaisaran pada tahun 1069 sampai dengan 30 sebelum Masehi. Sistem pemerintahan peradaban Mesir kuno memiliki sistem pemerintahan yang unik, di mana raja dianggap sebagai dewa dan memiliki kekuasaan absolut. Adapun peninggalan dari peradaban Mesir kuno, yang pertama yaitu piramida dan kuil-kuil besar yang dibangun untuk raja-raja Mesir kuno. Selanjutnya ada hieroglif, sistem tulisan yang digunakan oleh orang Mesir kuno. Dan peninggalan lainnya yaitu seperti patung, lukisan, dan perhiasan. Materi kedua yaitu mengenai peradaban Mesopotamia, di mana pada penjelasan kali ini dibagi menjadi 5 poin penting. Poin pertama yaitu mengenai bangsa Mesopotamia, poin kedua geografi peradaban Mesopotamia, poin ketiga sosial dan budaya, poin keempat ilmu pengetahuan, dan poin terakhir yaitu kerajaan lain. Mesopotamia adalah tempat kelahiran salah satu peradaban tertua di dunia. Terletak di lembah subur antara sungai Tigris dan Efrat yang sekarang menjadi Irak modern. Wilayah itu dibagi menjadi 2 bagian, Mesopotamia Utara juga dikenal sebagai Jazirah, dan Mesopotamia Selatan yang terdiri dari Irak Selatan, Kuwait, dan Iran Barat. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai poin-poin penting. Yang pertama, bangsa Mesopotamia. Bangsa pertama Mesopotamia yaitu bangsa Sumeria, di mana bangsa ini pertama kali muncul di Mesopotamia. Geografi peradaban Mesopotamia.
Geografi Mesopotamia ini memiliki dampak yang signifikan pada evolusi awal peradaban. Daerah dataran rendah di wilayah selatan membutuhkan irigasi dan pengelolaan drainase yang baik untuk pertanian. Selanjutnya, sosial dan budaya. Mesopotamia adalah masyarakat teokratis di mana penguasa memiliki kekuatan politik dan agama. Peradaban Mesopotamia ini juga dikenal dengan arsitekturnya yang maju, termasuk Taman Gantung Babilonia. Ilmu pengetahuannya yaitu bangsa Mesopotamia mengembangkan sistem tulisan yang disebut cuneiform yang menggunakan tanda berbentuk baji pada tablet tanah liat. Dan yang terakhir yaitu kerajaan lain, di mana peradaban Mesopotamia ini digantikan oleh kerajaan lain, termasuk kerajaan Babilonia, Asyur, dan Persia. Secara keseluruhan, peradaban Mesopotamia merupakan kontributor penting bagi sejarah manusia, dengan warisan yang sangat masih terlihat dalam masyarakat modern. Materi selanjutnya yaitu membahas mengenai peradaban Syria atau Suriah. Syria hanyalah kawasan padang yang hanya dilalui beberapa sungai, sementara peradaban manusia biasanya muncul di kawasan pinggiran yang dialiri oleh sungai besar. Akan tetapi, lokasi Syria atau Suriah yang strategis membuatnya tak bisa luput dari catatan sejarah kuno. Pada awal perkembangan peradaban bangsa Mesopotamia di Irak dengan sungai Tigris dan Efrat, serta peradaban Firaun di Mesir dengan sungai Nil. Dua peradaban besar di dunia ini terletak di kanan kiri Syria. Alhasil, kawasan Syria menjadi jalan penghubung dua peradaban kuno tersebut. Maka, kawasan padang pasir itu pun menjadi pusat perdagangan internasional. Para pedagang dari Mesopotamia ke Mesir dan sebaliknya selalu melewati kawasan Syria. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai peradaban Persia, di mana pada pembahasan kali ini terbagi menjadi 2 poin. Poin pertama membahas sistem pemerintahan dan poin kedua membahas kepercayaan. Peradaban Persia adalah peradaban kuno yang terletak di Timur Tengah, tepatnya di Asia Barat Daya, dan sekarang wilayah Persia disebut Corak pemerintahan dari peradaban Persia kuno adalah militeristik, dengan program utama dari pemerintah Persia adalah penguatan pasukan dan teknologi militer yang bertujuan untuk ekspansi wilayah dan menjaga kedaulatan wilayah besar Persia. Sistem kepercayaan peradaban Persia kuno yaitu menganut sistem politeistik atau biasa disebut menyembah banyak dewa dengan ajaran Zarathustra atau Zoroaster. Kitab suci mereka biasa disebut dengan Avesta yang berisi tentang nyanyian-nyanyian suci. Dewa tertinggi dalam kepercayaan bangsa Persia bernama Ahura Mazda yang merupakan dewa langit dan penciptaan. Adapun bangsa-bangsa pendukung peradaban kuno di Timur Tengah. Yang pertama yaitu bangsa Mesir, yang kedua bangsa Bait, yang ketiga bangsa Sumeria, yang keempat bangsa Akkad, yang kelima bangsa Babilonia, yang keenam bangsa Asyira, yang ketujuh bangsa Babilonia baru, dan yang terakhir yaitu bangsa Persia. Materi pertama yang akan dibahas mengenai bangsa pendukung peradaban kuno di Timur Tengah yaitu bangsa Mesir, di mana pada pembahasan kali ini terbagi menjadi beberapa poin. Poin pertama yaitu tentang sosial. Orang Mesir kuno adalah orang Afrika berkulit hitam. Diop menyatakan bahwa orang kulit hitam pertama yang tinggal di Mesir disebut Anu. Merekalah yang pertama membangun peradaban Mesir melalui pertanian dan irigasi, pembangunan bendungan, penemuan ilmu pengetahuan, seni, tulisan, dan kalender. Hal ini dikonfirmasi hitam di selatan. Banyak teori telah diusulkan mengenai asal-usul orang Mesir dan agama yang mereka anut.
poin terakhir yaitu mengenai perekonomian. Perekonomian Mesir yang sangat bergantung pada Sungai Nil yang menyediakan lahan subur untuk pertanian. Sebagian besar perekonomian diatur secara terpusat oleh pemerintah dan penggunaan koin baru diperkenalkan pada periode akhir. Pemerintah memungut pajak atas ternak yang merupakan hewan peliharaan terpenting di Mesir kuno. Selain pertanian, orang Mesir kuno juga berdagang, khususnya barang-barang mewah seperti emas, gading, dan kemenyan. Perekonomian Mesir kuno bukan tempat ketimpangan, terbukti dengan adanya kelas penguasa yang kaya dan kelas bawah yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Namun, sifat pasti dan tingkat ketimpangan ekonomi di Mesir kuno sulit ditentukan karena terbatasnya ketersediaan catatan yang terperinci. Bangsa Ubaid. Bangsa Ubaid merupakan bangsa pertama yang tinggal di Mesopotamia. Pada masa itu, penduduk Mesopotamia telah hidup makmur karena daerahnya sangat subur untuk bercocok tanam. Hal itulah yang mendorong bangsa-bangsa lain datang menyerbu untuk menguasai air irigasi dan tanah yang subur. Bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria adalah suatu bangsa yang merintis di peradaban Mesopotamia. Bangsa ini diperkirakan telah ada sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Pusat kekuasaannya atau ibu kotanya ditemukan di kota Lagas atau sekarang kota itu dinamakan Ur. Poin yang akan kita bahas kali ini mengenai yang pertama yaitu agama. Agama utama mereka adalah politeistis dan percaya dengan mitos kosmogenil. Sistem ilmu pengetahuannya yaitu mengembangkan tulisan. Pertaniannya yaitu mengembangkan sistem irigasi, dan penemuannya yaitu menemukan banyak hal seperti roda dan bajak. Bangsa Akkad. Bangsa Akkad atau Akkadia adalah suatu bangsa pengembara yang masih rendah peradabannya, namun mengandalkan kekuatannya. Sekitar tahun 2800 sebelum Masehi, Mesopotamia dikuasai oleh bangsa Akkad setelah berhasil mengalahkan bangsa Sumeria. Dengan kemenangan tersebut, bangsa Akkadia tidak lagi menjadi bangsa pengembara atau nomaden. Mereka mulai hidup secara menetap di daerah Mesopotamia atau lembah sungai Eufrat dan Tigris. Walaupun bangsa Akkadia berhasil mengalahkan bangsa Sumeria, mereka tetap banyak meniru cara-cara penghidupan atau kebudayaan orang-orang Sumeria, terutama dari segi bahasanya. Bangsa Babilonia. Kota Babilonia dibangun oleh bangsa Amorit yang dipimpin oleh Sumuabum. Bangsa Amorit tampil sebagai penguasa baru di Mesopotamia atau disebut Babilonia. Kata Babilonia berasal dari kata Babilu yang berarti gerbang menuju Tuhan. Babylon terletak kurang lebih 97 km di sebelah selatan di kota Baghdad sekarang, di tepi sungai Eufrat, Irak Selatan. Raja yang terkenal dari kerajaan Babilonia lama adalah Hammurabi. Ilmu pengetahuan bangsa Babilonia dikenal dengan kemajuannya di berbagai bidang, termasuk sains dan teknologi. Orang Babilonia dikenal karena kemajuan mereka dalam astronomi, matematika, dan arsitektur. Orang Babilonia dikenal dengan kode Hammurabi mereka, yang merupakan salah satu kode hukum paling awal yang diketahui dalam sejarah. Orang Babilonia adalah pedagang yang terampil dan memiliki hubungan baik dengan kota dan bangsa tetangga. Bangsa Babilonia ditaklukkan oleh bangsa Persia pada tahun 539 sebelum Masehi, yang menandai berakhirnya peradaban mereka. Orang Babilonia percaya pada politeisme dan sistem kepercayaan mereka mirip dengan Sumeria. Bangsa Asyira.
Bangsa Asyira termasuk rumpun bangsa Semit. Bangsa Asyira memenangkan peperangan dengan menguasai Mesopotamia. Mereka membangun kota Asyur dan Ninive. Bangsa Asyira dikenal karena kehebatan dan kekuatan militernya. Perekonomian bangsa Asyira yaitu pertanian dan peternakan. Bangsa Asyira menghasilkan komoditas seperti gandum, zaitun, dan ternak. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Mereka mampu mengembangkan astronomi, astrologi, arsitektur, dan bidang ilmu lainnya. Bangsa Babilonia Baru. Babilonia Baru memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang astronomi, matematika, dan arsitektur. Mereka memiliki pengetahuan astronomi yang maju, sebagaimana dibuktikan dengan prediksi mereka yang akurat tentang peristiwa langit. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan kerajaan Babilonia Baru. Babilonia Baru menerapkan sistem pemerintahan negara kota atau city-state. Pada masa Nebukadnezar II, pemerintah Babilonia Baru bersifat negara kota seperti di Yunani kuno. Sistem pemerintahan kerajaan Babilonia Baru ini adalah monarki absolut, di mana seorang raja memerintah secara absolut dan dianggap utusan Tuhan. Kebudayaan bangsa Babilonia Baru, yang pertama yaitu taman gantung, yang kedua yaitu penggunaan tanah liat, yang ketiga yaitu gerbang Ishtar, dan yang terakhir yaitu Ziggurat Etemenanki. Ziggurat Etemenanki adalah kuil yang diyakini sebagai inspirasi Menara Babel. Materi terakhir yaitu bangsa Persia. Kerajaan Persia di bawah pimpinan seorang raja yang bernama Cyrus berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan Babilonia Baru dan daerah Asia Kecil. Raja Cyrus dalam pertempuran melawan Raja Tura terbunuh, kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Samyeses. Samyeses berhasil mengembalikan ketentraman dalam negeri Persia. Selanjutnya yaitu kebudayaan bangsa Persia. Salah satu budaya paling berpengaruh di dunia, Iran dianggap sebagai salah satu tempat lahirnya peradaban dan telah mempengaruhi budaya orang-orang hingga ke berbagai belahan dunia. Perekonomian Persia didukung oleh pemerintah yang stabil dan infrastruktur yang baik, termasuk sistem jalan raya yang lebar dan kuat yang memungkinkan perdagangan di seluruh kerajaan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.